Halo Sobat PS, selamat datang di Pojok Tembesu Jendela Perhutanan Sosial. Kali ini yaitu episode perdana kita di podcast ini. Kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Bapak Bayu Subekti selaku Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi Sobat PS semua. Saya berterima kasih dan merasa terhormat bisa diundang mengikuti podcast ini untuk menyampaikan informasi mengenai perhutanan sosial yang dikelola oleh Balai Perhutanan Sosial Palembang. Ya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Kita akan membahas terkait transformasi reorganisasi Balai Perhutanan Sosial Palembang, Pak. Bagaimana proses transformasi balai ini sendiri, Pak? Baik, Mbak Wulan, sedikit saya akan menjelaskan kepada Sobat PS dan kita semua. Jadi Balai Perhutanan Sosial Palembang ini merupakan hasil dari transformasi reorganisasi pasca pembentukan Kementerian Kehutanan. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada lagi di kabinet baru kita ini. Dari Kementerian Kehutanan ini ada 7 balai penerapan standar instrumen yang kemudian diakuisisi menjadi Balai Perhutanan Sosial yang salah satunya adalah Balai Perhutanan Sosial Palembang. Informasi baru bagi kami, Pak. Lalu bagaimana dengan tugas dan fungsi dari Balai Perhutanan Sosial Palembang ini sendiri, Pak? Baik, Balai Perhutanan Sosial Palembang ini memiliki beberapa tugas dan fungsi. Beberapa yang pokok adalah fasilitasi, verifikasi teknis, kemudian pemetaan konflik tenurial, fasilitasi penetapan hutan adat, dan yang tidak kalah penting adalah fasilitasi terkait dengan kemitraan kemitraan kehutanan, yang salah satunya adalah kemitraan konsesi. Mungkin beberapa hal yang terkait dengan tugas dan fungsi tadi. Baik, Pak. Kemudian untuk Balai Perhutanan Sosial Palembang sendiri itu memiliki berapa wilayah kerja, Pak? Lalu untuk SDM-nya sendiri bagaimana kesiapannya, Pak? Baik, Sobat PS dan Mbak Wulan, Balai Perhutanan Sosial Palembang memiliki 2 seksi wilayah dan 1 subbag tata usaha, yaitu seksi wilayah 1 yang membawahi Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan, berkantor di Palembang. Kemudian yang kedua adalah seksi wilayah 2, yaitu seksi wilayah Bengkulu yang Lampung, yang nanti akan berkantor di Lampung. Mengenai kesiapan sumber daya manusianya, saya kira sejauh ini sudah sangat baik, karena SDM di balai kita ini terdiri dari gabungan antara SDM dari seksi wilayah 3 BPSKL Sumatera dan dari SDM BPSI Palembang. Tentu seperti Mbak Wulan juga yang bergabung juga dari teman-teman dulu BPS Jawa ya, Pak, sekarang ya, gitu ya, ada 2 orang. Iya. Dan nanti mungkin masih ada bertambah beberapa orang lagi yang saya kira untuk sejauh ini masih memadai untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita ke depan. Baik, Pak. Untuk pelaksanaan perhutanan sosial sendiri di Balai PS ini, bagaimana target di tahun ini, Pak, 2025? Tentunya banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan ya, Pak? Iya, betul Mbak Wulan, kita tentu terikat dengan yang disebut perjanjian kinerja. Jadi ada IKK yang harus kita penuhi, beberapa output seperti verifikasi teknis, kemudian fasilitasi terkait dengan konflik tenurial, penetapan hutan adat, dan sebagainya, yang itu sudah kita bagi 2 antara jadi output balainya kita bagi 2 antara di seksi wilayah 1 dengan di seksi wilayah 2. Dan insya Allah dengan dukungan SDM dan anggaran yang sudah dialokasikan, kami yakin mampu memenuhi semua IKK yang menjadi amanah atau mandat kita tersebut.
Amin. Mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Ya, insya Allah. Amin. Kemudian Pak, ini kita kan di tempat yang sangat menarik luar biasa Pak, di Pojok Tembesu, Jendela Perhutanan Sosial. Bagaimana integrasi antara Pojok Tembesu ini dengan ruang pelayanan publik yang ada di Balai Perhutanan Sosial Palembang? Baik, jadi Sobat PS semuanya, balai kita ini di usia yang masih sangat muda ini, kita punya inisiatif untuk membangun sarana mendorong pelayanan publik kita lebih baik lagi, begitu ya. Salah satunya adalah kita membangun Pojok Tembesu ini dengan dukungan dari APHI untuk menyebarluaskan informasi kepada halayak, yaitu pemangku kepentingan perhutanan sosial, apa-apa yang perlu kita ketahui bersama. Dan salah satunya lagi, kita mencoba mengintegrasikan Pojok Tembesu Jendela Perhutanan Sosial ini dengan ruang layanan publik yang kita bangun di kantor, yaitu satu tempat di mana nanti para pemangku kepentingan KPS, KUPS yang ingin berkonsultasi, ingin berbagi, sharing, mendapatkan informasi secara langsung dengan balai, bisa datang ke kantor kita dan kita rancang satu tempat yang menurut kami sangat homey untuk menjadi satu tempat layanan kepada masyarakat. Baik Pak, terima kasih banyak. Yang tidak kalah menarik Pak, di depan kita ini sudah ada produk-produk dari kelompok PS kita ya Pak ya. Bisa ditolong dijelaskan Pak? Betul Mbak Wulan, ini yang menarik ya. Jadi di dalam pengelolaan perhutanan sosial, selain kelompok masyarakat mendapatkan aspek legal begitu dalam pengelolaan kawasan hutan, mereka juga kita fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas usaha. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh produk dari kelompok usaha perhutanan sosial atau kelompok perhutanan sosial. Bisa lihat bersama, kita lihat bersama ada kerajinan, ini kopi, kemudian madu. Ada juga yang tidak kalah menarik adalah kain ekoprint. Ini semua hasil dari kelompok yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Saya kira ini penting ke depan untuk menciptakan jargon hutan lestari masyarakat sejahtera. Hutan lestari masyarakat sejahtera. Baik Bapak, informasinya sangat menarik. Sobat-sobat semua juga sudah banyak informasi ya. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya pada podcast kali ini. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sobat PS semua. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya. Sebelumnya kita salam 5 jari dulu Pak. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih. Dadah.